Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menjawab salam Ibu. Mudah-mudahan pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah, serta diberikan keberkahan dalam menjalani hari-hari. Ya, amin. Sebelum kita mulai, Ibu punya pantun dulu untuk kalian. Hari ini Ibu hadiahi kalian pantun, tapi kalau kalian juga punya balasan pantun buat Ibu, bolehlah kalian kirim-kirim ke grup ataupun di classroom nanti ya. Gitu. Ibu pengen tahu siapa di antara kalian yang senang untuk menyusun pantun. Oke, Nak, ini pantun buat kalian. Pagi-pagi makan talas, beli tempe dengan cakep. Beli TV, jangan dicicil. Cakep nggak tuh? Cakep. Cakep. Mari hilangkan rasa malas. Oke, agar kalian jadi orang yang berhasil. Beri tepuk tangan dong buat Ibu. Yeay. Oke, makasih tepuk tangannya. Oke, kita sekarang mulai dengan pembelajaran. Sebelum pembelajaran, Ibu masih mau menanyakan apa yang sudah kalian dapatkan di hari kemarin ya, Nak ya. Di hari kemarin kita sudah membahas pembelajaran 1 dan 2. Ya, masih ingat untuk pembelajaran 1 dan 2 kita kemarin fokus ke muatan pelajaran apa, sayang? Ibu minta Zakia. Zakia sudah siap, udah matikan speakernya. Apa, Nak? Silakan boleh jawab. Oke, suaranya nggak kedengaran ya karena terlalu jauh dengan HP-nya. Kita kemarin fokus ke itu ya. Oh ya, Rafael. Nggak tahu Tentang komunikasi ya. Rafael. Nilai-nilai Tentang nilai-nilai di dalam Pancasila, ya, serta tentang perkembangbiakan tumbuhan. Oke, ya gitu. Apa sih refleksi kalian dari pembelajaran di hari Senin kemarin? Oke, yang sudah buka speakernya, Nira. Silakan Nira. Enggak, Bu. Ya. Kalau yang perkembangbiakan tumbuhan-tumbuhan. Ya, refleksinya. Kamu mendapatkan apa dari pembelajaran kemarin? Ya, Nak? Oke. Lita, bisa bantu Ibu yang sudah buka itu. Refleksinya kalian mendapatkan pemahaman apa, Nak, dari yang sudah dipelajari kemarin? Hewan-hewan. Belajar tentang tumbuhan dan tentang tumbuhan, ya. Oke, Ibu harapkan kalian dapat merefleksi dari kegiatan kemarin, kelas 6A mampu mengambil pemahaman, ya, memahami bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang positif. Nah, kalau sesuatu yang positif, yang baik, itu pasti yang diajarkan di dalam agama, ya, gitu. Dan ternyata nilai-nilai yang diajarkan di dalam agama pun itu banyak kesesuaian dengan nilai-nilai dari dasar negara kita, yaitu Pancasila, itu ya. Jadi sebaik mungkin kalian lakukan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kebaikan apa yang bisa kita buat? Iya, gitu. Yang berikutnya, mudah-mudahan anak-anak kelas 6A juga mampu memahami tentang, oh ternyata makhluk Allah yang bernama tumbuhan ketika dia berkembang biak itu dengan berbagai cara. Oke ya, Nak, karena tentang tumbuhan dan nilai-nilai sudah, sekarang Ibu mau lanjutkan dengan materi kita hari ini. Masih tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ibu akan fokus ke muatan bahasa Indonesia dan muatan ilmu pengetahuan alam. Oke, Ibu siapkan untuk share PPT-nya. Ya, bisa dilihat.
PPT-nya sudah tampak? Sudah. Oke, ya. Sudah. Jadi hari ini kita fokus di tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. 3 dan 4. Kalau kalian ada sesuatu yang janggal nggak dari video PJJ RCTV kemarin? Pembahasannya sama nggak dengan kita hari ini, dengan kemarin? Bentar. Kurang sama ya, gitu, karena topik bahasanya itu sebenarnya tidak pas untuk tidak match dengan yang di kelas 6. Namun dari penjelasan Ibu hari ini kita sambung dengan yang kemarin ya. Ya, nah kita masih di sini ya, masih ingat ya. Jadi misi kita itu bagaimana kita punya etika untuk selalu menyelamatkan makhluk hidup ciptaan Allah. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan. Khususnya masih tentang hewan sebagai sahabatku, dan itu adalah sesuatu yang penting bagi kalian untuk kalian pelajari supaya menjadi bagian dari karakter kalian. Oke. Ya. Tak lupa selalu kita ucapkan bismillah sebagai pengawalan dari pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi pemahaman yang baik dan masuk ke pikiran kita. Ya, oke. Yang pertama, Ibu akan mengajak tentang bagaimana membuat simpulan. Ya, jadi nanti di pertemuan ini Ibu harapkan kalian itu mampu memiliki keterampilan di dalam membuat kesimpulan apabila kalian mendapatkan sebuah gambar ataupun membaca sebuah teks. Ya, sebelumnya Ibu masih kasih gambar ini. Tetapi pertanyaan Ibu ganti dengan kemarin. Perhatikan gambar berikut. Apa simpulan yang bisa kalian buat setelah kalian melihat gambar tersebut? Kesimpulannya apa yang bisa dibuat? Zakia? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita harus menjaga kebersihan. Iya, melalui kegiatan cuci tangan dengan sabun. Betul. Ya. Jadi cuci tangan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari penyakit. Itu kesimpulan yang bisa kalian buat dengan hanya memperhatikan sebuah gambar. Anak-anak literat adalah anak-anak yang mampu menyimpulkan apapun yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia baca, dan dia perhatikan. Oke ya, Ibu lanjutkan. Oke. Itu ya. Apa sih kesimpulan? Kesimpulan adalah pendapat akhir yang dilaporkan dari hasil pengamatan. Itulah kesimpulan. Ya. Nah, kalau tadi kalian lihat dari sebuah gambar. Sekarang Ibu ajak bagaimana kalau ada sebuah kalimat atau teks wacana. Bisakah kita membuat kesimpulan dengan cepat? Gampang. Yuk, kita perhatikan contohnya. Ya. Ibu membuat kalimat seperti ini. Dia memakai celana pendek. Mobil-mobilan dipegangnya erat-erat. Permen lollipop tak lepas dari mulutnya. Pertanyaan saya, simpulkan siapa dia dari paragraf pendek di atas. Yuk, siapa? Anak kecil. Kenapa bisa mengatakan kamu anak kecil? Siapa tuh tadi yang jawab? Dira ya? Aku. Aira yang sudah buka speakernya. Coba simpulkan siapa dia dari paragraf di atas. Itu. Aira? Jawabannya? Siapa dia? Anak kecil, Bu. Dia adalah seorang anak kecil. Ya. Naufal juga sudah buka speakernya, mau jawab. Siapa dia? Udah, Bu. Anak kecilnya laki-laki atau perempuan?
Laki-laki. Laki-laki. Kenapa kamu mengatakan laki-laki? Dari Karena dia bermain mobil-mobil. Iya, betul. Ada kalimat dia memegang mobil-mobilan. Ya, mobil-mobilan itu biasanya erat dengan anak laki-laki ya, walaupun mobil-mobilan nggak mesti selalu disenangin anak laki-laki. Ya. Terus, kenapa kamu bilang itu seorang anak kecil? Karena dia Iya, pertama dia memegang mainan, terus dia masih makan permen lollipop, ya, dia pakai celana pendek. Apa yang bisa kita simpulkan? Berarti dia adalah seorang anak kecil laki-laki, ya, seperti itu. Oke, itulah sebenarnya kegiatan menyimpulkan dari hal sederhana. Kalau kita menyimpulkan sesuatu secara benar, insya Allah pemahaman yang kita dapatkan pun jadi benar. Jadi latihan menyimpulkan, keterampilan menyimpulkan adalah sesuatu keterampilan yang dibutuhkan kalian apabila kalian untuk memahami sesuatu. Oke, Ibu lanjutkan. Ya. Nanti kalau sudah membaca materi tentang simpulan, tadi ya, Ibu nggak banyak-banyak teorinya, Ibu ajak kalian untuk membaca baik-baik artikel yang berjudul "Tutut Melahirkan Anak Kembar". Ya, ada ya, filenya sudah Ibu share di Classroom. Iya, Bu, sudah. Sudah dibaca? Sudah. Ya, good. Sudah. Luar biasa. Sudah, Bu. Kalau sudah dibaca, nanti silakan buat kesimpulannya. Nggak usah panjang ya. Satu paragraf aja. Apa yang bisa kalian lakukan dari sekian paragraf yang ada di bacaan berjudul "Tutut Melahirkan Anak Kembar". Oke, bisa dipahami untuk tugas yang pertama. Iya, kalau sudah, yuk kita lanjutkan. Ya, oke. Nah, kemarin kalian kan sudah membuat pot tuh. Ya, membuat pot dari botol bekas. Ya, kalau tadi mengamati gambar, mengamati sebuah bacaan, sekarang Ibu ajak juga ternyata kesimpulan juga perlu dibuat ketika kalian membuat sebuah laporan. Ya, oke ya. Nah, laporan hasil pengamatan atau observasinya itu adalah yang akan kalian lakukan di tugas kemarin. Di tugas IPA kemarin, kalian diminta untuk mempraktekkan bagaimana terjadinya perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Ya. Pakainya pot yang sudah dibuat dari hasil SBDP. Kemudian beri tanah dan kamu tanam biji-bijian yang kira-kira mudah untuk tumbuh. Nanti buatlah laporan yang susunannya seperti ini anak-anak. Ada pendahuluan. Latar belakang itu apa, Bu? Latar belakangnya adalah tugas ini diberikan sebagai latihan membuat laporan dari pelajaran di sekolah pada tema 1. Tujuannya apa? Untuk mengetahui tentang cara perkembangbiakan bla 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 selanjutnya. Terus isi pembahasannya, pelaksanaannya adalah pengamatan perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Objeknya apa? Yang ditanamnya apa? Lokasinya di mana? Hari dan tanggal dilakukan praktek menanamnya di mana? Ya, nama pengamatnya adalah kamu. Terus hasil pengamatannya ditulis. Bagaimana tuh? Apakah biji tersebut bisa tumbuh dengan baik dan seterusnya. Terakhirnya penutup. Di penutup ada kesimpulan. Nah, pendapat akhir yang dilaporkan dari hasil pengamatan. Nah, ternyata biji itu adalah bla 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 dan bisa tumbuh dengan baik ketika kalian
Tuh, kalau misalkan kaliannya lupa kasih siram bunga atau siram tanamannya, bagaimana tuh tanamannya? Apakah tumbuh dengan baik atau tidak? Itu bisa kalian masukkan di kesimpulan. Dan terakhir adalah saran. Iya, jadi tugas berikutnya, kapan Bu ini dilaksanakan? Khusus yang ini, khusus yang laporan ini itu bersamaan dengan tugas IPA 2 minggu ke depan. 2 minggu dari sekarang. Di IPA itu kan disuruh menanam tanaman ya, Nak? Nah, nanti ditulis laporannya dalam bentuk laporan hasil pengamatan. Di dalamnya ada kesimpulan. Itu merupakan tugas dari bahasa Indonesia. Jadi bisa dipahami? Oke, kalau yang sebelumnya, kalau yang ini adalah dipraktekannya sekarang, ditulis di jurnal harian sekarang, ya. Tapi kalau yang ini nanti dikerjakannya 2 minggu kemudian. Iya, betul, pinter. Oke, kalau begitu Ibu lanjutkan penjelasannya. Oke. Ya, ini ya, mengenal kesimpulan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita harus membuat kesimpulan? Yang jelas kita tahu dulu apa itu kesimpulan, yaitu pendapat akhir yang dilaporkan dari kegiatan pengamatan. Betul. Tujuannya menyampaikan hal yang diperlukan berdasarkan hasil pengamatan. Ya. Langkah-langkah yang harus kita buat adalah membaca teks laporan, yang keduanya menentukan informasi pentingnya, menuliskan objek, waktu, tujuan, dan tempatnya, mengetahui inti hasil pengamatan, sampai menyusun kerangka dan menuliskan kesimpulan. Kalau lebih jelasnya, kalian terus perhatikan di PPT yang Ibu bagikan. Lanjut. Kalau sudah, tujuannya adalah dari hasil pengamatan itu menyampaikan hal yang diperlukan, yang harus diketahui oleh orang lain, supaya orang lain tuh tahu kamu setelah mempraktekkan tentang penanaman mempraktekkan perkembangbiakan vegetatif dan generatif, orang lain jadi tahu, ya kalian belajar jadi seorang peneliti. Oke, ya. Nah, ini langkah-langkah lebih tepatnya yang tadi Ibu katakan, ya. Ini bentuk infografisnya. Oke. Terus kalau yang ini bukan, ya. Ya, sekarang Ibu lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Agar komplit, Ibu sekarang ajak kelas 6A juga untuk lebih jauh belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ya, jadi pada hari ini kita khusus bahas tentang perkembangbiakan hewan. Lanjut. Oke, ya. Oke, anak-anak, seperti yang sudah ada di PPT tentang perkembangbiakan tumbuhan, perkembangbiakan hewan itu bisa dengan 2 cara. Jelas suara Ibu? Jelas, Bu. Oke. Jelas. 2 cara tersebut adalah yang pertama dengan secara kawin atau seksual. Yang kedua dengan tidak kawin atau aseksual. Namun catatannya di sini sebagian besar hewan berkembang biak rata-rata secara seksual. Seksual itu nama lainnya secara kawin. Ada pertemuan antara sel betina dengan sel jantan atau sel kelamin jantan dan betina. Oke ya. Oke. Yang berikutnya. Oke. Sekarang kita fokus ke perkembangbiakan secara kawin atau seksual.
Perkembangbiakan seksual itu terjadi melalui pembuahan sel kelamin betina oleh sel kelamin jantan. Masih ingat, kalau di tumbuhan sel kelamin betina diwakili namanya apa? Ayo, kemarin. Kepala putih. Ya, Kalau sel kelamin jantan pada tumbuhan disebut apa? Benang sari. Benang sari, Rafael. Good. Luar biasa. Dan prosesnya namanya penyerbukan. Kalau di tumbuhan. Kalau di tumbuhan. Sekarang kita lihat lanjutannya. Sel kelamin jantan atau sperma dihasilkan oleh testis. Sedangkan sel kelamin betina atau ovum dihasilkan oleh ovarium. Ya, jadi kalau di hewan, jantan disebut testis. Kalau di hewan, kalau betina disebut ovarium. Hasil pembuahannya membentuk zigot. Zigot akan tumbuh menjadi bakal hewan atau embrio. Embrio akan berkembang di dalam telur dan ada yang berkembang di dalam rahim. Mengeluarkan embrio dari dalam tubuhnya dengan cara bertelur, melahirkan atau bertelur sekaligus melahirkan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Good. Luar biasa. Ibu senang kalian tetap semangat. Oke, kita lanjut ya, Nak. Oke, Ibu lanjutkan penjelasannya. Yang berikutnya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, istilah lainnya disebut ovipar. Dibagi lagi jenis pembuahannya. Ada pembuahan luar disebut eksternal, ada pembuahan dalam disebut internal. Oke, lanjut. Pembuahan dalam, apa sih Bu? Itu adalah pembuahan dalam itu biasanya banyak terjadi di serangga, reptil atau unggas. Ya, oke. Nah, itu sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina. Pembuahannya itu terjadinya di dalam tubuh hewan betina. Itu disebut pembuahan dalam. Oke, ya. Gitu. Kemudian Ibu jelaskan lanjutnya, pembuahan luar. Apa sih pembuahan luar? Adalah pembuahan yang biasanya terjadi di hewan hewan ikan atau katak. Ya. Pembuahannya itu terjadi di luar rahim hewan betina. Ya. Contohnya itu pada ikan mujair. Mereka menyimpan telur-telur yang sudah dibuahinya itu di dalam mulutnya. Ya, telur-telur tersebut baru dilepaskan dari dalam mulut si ibu mujair itu setelah menetas. Makanya keluarnya biasanya dari dalam mulut si hewan mujair itu. Ya, nanti kalian lebih jauh ketika kalian bisa eksplor melalui videonya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua. Ini proses dengan cara melahirkan. Kita bentar lagi mau Idul Adha. Ini hewan apa yo? Ini hewan apa yo? Sapi. Karena kita sebentar lagi mau potong ya, mau potong kurban. Dan biasanya hewan-hewan kurban seperti sapi dan kambing itu adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ya. Istilah lainnya disebut vivipar. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, bahwa perkembangbiakan pada hewan ternyata ada lagi yang ketiga. Itu dengan cara bertelur dan melahirkan. Istilahnya disebut ovovivipar.
Yang bikin itu terjadi siapa? Ya Allah. Makanya kita nggak boleh selalu lupa bahwa semuanya terjadi karena kehendak Allah. Ya, ada hewan yang berkembang biak, yaitu dengan cara bertelur dulu baru melahirkan, gitu ya. Namanya disebut ovovivipar, gabungan dari bertelur dan melahirkan. Ya, contohnya itu pada ular, ikan hiu, kadal. Nah, jadi ketika keluar itu dia dalam keadaan sudah hewannya, tetapi bertelurnya di dalam perut dari hewan betinanya. Oke ya nak, itu penjelasan ibu untuk cara berkembang biak. Sekarang yang terakhir, Bu, emang hewan bisa berkembang biak dengan cara yang lain lagi? Ada istilahnya dengan cara tidak kawin, yaitu dengan cara istilah kerennya disebut aseksual atau terjadi dengan pembentukan tunas. Nah, hewan-hewan apakah yang melakukan perkembangbiakannya dengan secara tidak kawin? Itu nanti kita bahas lebih lanjut kemudian. Ya, untuk pertemuan kali ini, Ibu fokus ke perkembangbiakan dengan cara generatif atau kawin pada hewan. Tadi ada 3 ya. Yang pertama, ovivivar. Yang kedua, vivipar. Yang ketiga, ovovivipar. Oke. Nah, kalau sudah, semua materi sudah Ibu sampaikan. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana membuat kesimpulan sekaligus tentang bagaimana mengamati perkembangbiakan pada hewan. Ibu akhiri pertemuannya untuk hari ini, rekamannya ya. Mudah-mudahan semua yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Ya, Bu akhiri. Ya, nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu katanya pantun, Bu. Ya, oke, kita lanjutkan. Oke, ada yang punya pantun. Ada yang punya pantun. Lagi buat, Bu. Oke, jelas nggak penjelasan Ibu, Nak? Jelas, Bu. Bagus, luar biasa, alhamdulillah. Dari terakhir ada 23 anak kelas 6A yang bisa join di grup. Alhamdulillah. Berarti masih ada 11 ya teman kalian yang nanti akan menyimak lewat rekaman. Mudah-mudahan mana langsung aja pantunnya, silakan. Siapa yang mau? Yang sudah bikin, langsung aja. Ibu tadi itu sebenarnya bikin ini karena Budian bawa talas. Nih, Ibu lihat kan. Ini talasnya, makanya tadi Ibu bikin pantun dari kata talas ya. Tapi kalian nggak boleh ngiri, Ibu langsung makan. Iya, Bu. Enak. Makanan Di sini nggak ada foto. Kalian nanti makan apa yang ada di rumah kalian ya. Ibu nggak puas. Iya. Ya. Ada pantunnya? Nggak sopan ya Ibu sambil makan ya. Bu, saya punya pantun, Bu. Boleh. Siapa? Langsung saja diucapkan. Oke, Rafael. Yuk, ucapan nak sebelum waktunya habis. Kalau berbaris dengan sejajar, kamu dengan bebek. Saya cakep. Sudah siap belajar online. Iya, enggak, Bu? Betul. Nanti kita itu. Nanti kamu tulis di chat WA ya. Kasih tepuk tangan dong buat Rafael. Luar biasa. Lalu nggak boleh lupa beri apresiasi kepada teman kita yang sudah berani unjuk diri atau unjuk karya. Ada lagi yang lain? Yang berani? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, wah Lania terakhir nih. Punya siapa nih? Joinnya terakhir sekali nih Lania ya. Oke, udah hampir selesai. Lania tuh punya siapakah?
Biar rapi kayak si bulannya tuh, Bu. Oh gitu. Iya. Ini terakhir udah selesai, baru join ya. Mudah-mudahan besok-besok joinnya harus lebih awal lagi ya. Oke, sudah tidak ada lagi. Sekarang pertanyaan, adakah yang mau ditanyakan dari apa yang sudah Ibu jelaskan anak-anak? Ada? Sekarang pertanyaannya. Kalau dari penjelasan yang Ibu berikan melalui Zoom itu, kalian bisa ditangkap dan merasa senang nggak dengan penjelasan model seperti ini? Senang, Bu. Ya, Bu. Oke deh. Syukur alhamdulillah ya. Oke, udah nggak ada lagi, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, waktunya udah selesai ya. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, silakan selesaikan pembacaan, terusan melihat PPT dan artikelnya, terusan jurnalnya, dan mengirimkannya melalui Classroom. Tetap semangat, sampai jumpa untuk esok hari. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dewi. Sama-sama. Dewi. Sama-sama. Oke, sampai jumpa.